Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menyesali sikap Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI yang dinilai tak terbuka soal hasil investigasi atas dugaan penyelundupan pekerja migran ilegal. Dalam peringatan Hari Ulang Tahun Kowal, Yudo mengatakan jika memang ada anggota TNI yang turut terlibat dalam operasi penyelundupan pekerja migran ilegal itu, maka seharusnya BP2MI langsung melaporkan hasil temuannya. Menurut Yudo, jika memang ada oknum anggota TNI Angkatan Laut yang bermasalah, maka pihaknya tak segan akan melakukan proses hukum. Menyikapi hal itu, Yudo meminta BP2MI untuk mengungkap identitas anggota TNI yang diduga turut terlibat. Sebelumnya, Saudara, BP2MI menduga ada oknum TNI AL yang terlibat dalam penyelundupan TKI ilegal. Menjadi evaluasi dari kami semuanya, adanya info seperti itu harusnya diberikan pada kami, sehingga kami ini bisa menindaklanjuti. Nah, ini sesama aparat pemerintah tidak sering terbuka. Nah, ini kan susahnya gitu. Mereka ngomong begitu, kita tanya, kita kirim orang kemarin, ada 3 orang kita kirim. Baik dari Puskomal, dari Dispen, dan dari Lantamal, kita cek siapa sih Angkatan Laut ini. Namanya Angkatan Laut ini kan ada namanya, kesatuannya ada, jelas seragamnya ada. Sebutkan saja, ya, sebutkan saja kenapa mesti takut gitu. Nggak ada efek apa-apa kok, malah justru saya senang karena tidak ada prajurit yang lolos dari hukum. Ya, tidak ada prajurit yang lolos dari hukum. Ini sudah komitmen semuanya. Sebelumnya, Saudara, pada 2 Januari 2022 di Treskrimum Polda Kepri menangkap pelaku penyelundupan pekerja migran Indonesia ilegal yang tenggelam di Johor Bahru, Malaysia. Pelaku bernama Susanto alias Acing ditangkap di Tanjung Uban Kota, Kepulauan Riau. Ia berperan sebagai pemilik kapal angkut dan tempat penginapan bagi pekerja migran sebelum diberangkatkan ke Johor, Malaysia. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan menyebut polisi tengah mendalami jaringan perdagangan manusia bermodus penyaluran tenaga kerja. Kini tersangka Susanto dijerat dengan 3 pasal sekaligus, yakni pasal tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pasal tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, dan pasal tentang tindak pidana pencucian uang.